Baik anak-anak semuanya, kita bertemu kembali. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan bagaimana cara untuk menyederhanakan pecahan. Jadi langsung saja kita ke contoh soalnya. Misalnya ada pecahan 2/4. Nah, caranya bagaimana untuk menyederhanakan pecahan 2/4? Ya, caranya kita bagi eh, angka yang di atas atau pembilangnya dan angka yang di bawah atau penyebut dengan angka yang sama. Kita bagi dua angka atau bilangan ini dengan bilangan yang sama. Nah, misalnya kita bagi dengan 2. Nah, kita bagi dengan 2. 2 dibagi 2 berapa? Jawabannya 1. Kemudian 4 bagi 2, jawabannya 2. Jadi 2/4 itu bentuk paling sederhananya adalah 1/2. Karena 1/2 itu kalau dibagi dengan bilangan yang sama itu sudah tidak bisa, ya. 1/2 sudah paling kecil. Nah, misalnya lagi ada pecahan misalnya 6/9. Nah, 6/9 ini juga bisa disederhanakan. Karena bisa kita bagi dengan bilangan yang sama. Nah, coba kita bagi. Misalnya kita pilih angka misalnya untuk digunakan untuk membagi kedua bilangan ini, 6 dan 9 ini. Misalnya kita pilih angka 2 misalnya. Nah, kalau kita pilih angka 2, 6 bisa dibagi 2, tetapi 9 kan tidak bisa dibagi 2. Nah, maka kita pilih selain 2, yang lebih tinggi dari 2, ya. Berarti misalnya kita coba 3. Nah, sama-sama dibagi 3. Nah, kalau 6 dibagi 3 jawabannya, nah, 6 bagi 3, 2. Kemudian 9 bagi 3 jawabannya 3. Jadi 6/9 sama dengan 2/3. Jadi mudah toh? Nah, satu contoh lagi. Misalnya ada bilangan 4/8 misalnya. Atau jangan 4/8, misalnya 4/12. Nah, ini juga bisa kita sederhanakan. Nah, kira-kira dibagi dengan bilangan berapa supaya menjadi paling sederhana? Nah, misalnya kita bagi dengan bilangan 2 misalnya. Nah, 4 dibagi 2 berapa? 4 bagi 2 jawabannya 2. Kemudian 12 dibagi 2 jawabannya 6. Nah, masih 2/6. Berarti ini masih belum sederhana karena ini masih bisa dibagi bilangan yang sama lainnya, ya. Bilangan yang sama lainnya ini bisa dibagi. Nah, misalnya kita bagi yang berikutnya dengan bilangan 2 misalnya. Nah, kan masih bisa. 2 bagi 2 jawabannya 1. Kemudian 6 bagi 2 jawabannya 3. Nah, jadi ini sudah paling sederhana karena ini sudah angkanya paling kecil, sudah nggak bisa dibagi lagi. Gitu. Jadi 4/12 bentuk paling sederhananya adalah 1/3. Ya. Tetapi ada banyak juga pecahan yang tidak bisa disederhanakan. Misalnya ini, misalnya 3/5. 3/5 itu meskipun angkanya kecil, tetapi dia sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Karena apa? Karena tidak bisa dibagi bilangan yang sama, ya. 3 sama 5 bagi berapa? Nggak bisa kan? Bagi 2. 3 bagi 2 nggak bisa, ya, karena bersisa, jadi nggak bisa.
5 bagi 2 juga nggak bisa. Kalau bagi 3, 3 bagi 3 1, tapi 5 bagi 3 kan tidak bisa. Maka 3/5 itu tidak bisa disederhanakan ya. Nah, misalnya ada lagi. Misalnya ada 11/15. Nah, 11/15 itu juga sudah tidak bisa disederhanakan meskipun angkanya ini agak besar ya, tapi sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Misalnya kalau mau kalian bagi, misalnya kalian bagi 3, 11 bagi 3, pas nggak? Nah, nggak bisa kan? Tidak pas, pasti bersisa. Maka ini tidak bisa kalau kita sederhanakan. 15 bagi 3 bisa, tapi 11 bagi 3 itu kan tidak bisa. Jadi ada pecahan-pecahan yang tidak bisa untuk kita sederhanakan. Yang bisa itu hanya yang kedua bilangannya, yang atas ataupun yang bawah itu bisa dibagi dengan angka yang sama. Ini kan Pak Guru membaginya selalu dengan angka yang sama ini. Ini kan sama-sama 2. Ini sama-sama 3. Ini sama-sama 2. Ya. Jadi harus sama. Atas dan bawah harus sama untuk membaginya. Ya, syaratnya seperti itu. Ya, Pak Guru akan memberikan satu contoh lagi untuk menyederhanakan pecahan biar lebih jelas ya. Misalnya pecahan yang mau kita sederhanakan adalah 24/36. Mungkin anak-anak yang sudah cepat berpikirnya sudah langsung tahu itu dibagi berapa biar langsung sederhana ya. Tapi misalnya ada anak-anak yang untuk pembagiannya masih belum terlalu hafal, nah itu bisa kita selesaikan dengan cara dibagi dengan angka yang kecil dulu, yang kecil tapi nanti berulang untuk membaginya ya. Nah misalnya kita bagi dulu karena ini angkanya genap ya, ini kan 24 genap, 36 juga genap ya, kan belakangnya 4 sama belakangnya 6 kan itu genap semua, maka ini angkanya genap. Kita bagi 2. Kalau genap bisa dibagi 2. Ya, sekarang 24 dibagi 2. 24 bagi 2. Coba kalian pikirkan dulu. Nah, jawabannya adalah 12. Nah, kemudian yang ini yang bawah 36 dibagi 2. 36 dibagi 2 berapa? Coba kalian hitung. 36 bagi 2. Jawabannya ya, jawabannya 36 bagi 2 adalah 18. Jadi 12/18 masih bisa disederhanakan lagi tidak? Ya, jawabannya masih ya. Karena ini masih sama-sama angkanya besar dan juga untuk kedua-duanya ini adalah bilangan yang genap ya. Masih bilangan genap. Nah, kita bagi lagi. Bagi 2 lagi karena kalau bilangan genap itu pasti bisa dibagi 2 ya. Nah, 12 bagi 2 jawabannya ya, jawabannya 6. Kemudian 18 dibagi 2. 18 dibagi 2 jawabannya 9. Nah, 6/9. Kalau 6/9 berarti ini kita bagi lagi karena masih bisa ya, tapi kalau dibagi 2 sudah nggak bisa. Karena apa? Karena 9 kan sudah bilangan ganjil, jadi sudah nggak bisa dibagi 2. Kalau 6 masih bilangan genap ya. Nah, kalau yang satu genap, yang satu ganjil berarti nggak bisa dibagi 2 lagi. Berarti kita cari yang selain 2, yang lebih besar dari 2. Bilangan berapa? Ya, kita bagi dengan bilangan 3 ya. Karena setelah 2 kan 3 ya. Maka kalau kita coba 3 bisa ya kita masukkan 3 ya. 6 bagi 3 berapa? 6 dibagi 3 jawabannya 2. Nah, kemudian 9 bagi 3 jawabannya ya 3. Jadi pecahan yang paling sederhana dari 24/36 adalah 2/3. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya anak-anak sudah tahu kira-kira bilangan berapa
yang bisa digunakan untuk membagi 24/36 itu anak-anak sudah tahu, nah, maka bisa langsung jadi, tidak perlu membagi berulang seperti ini. Nah, misalnya anak-anak yang sudah tahu 24/36 itu sebenarnya bisa langsung dibagi berapa supaya langsung jadi sederhana, ya. Dibagi berapa? Ya dibagi 12, ya kan? Bagi 12. Nah, kalau dibagi 12 langsung sekali jadi, ya. 24 dibagi 12 berapa? 2, ya. 24 bagi 12 jawabannya 2. Kemudian 36 bagi 12 berapa? Ya. Berapa? 36 bagi 12 jawabannya adalah 3. Jadi kalau kalau langsung kita bagi dengan 12, nah langsung jadi angka yang paling sederhana. Ya, seperti itu penjelasannya. Nah, sementara itu dulu untuk penjelasannya. Nanti kita coba dengan latihan. Kalau misalnya nanti hasilnya masih banyak yang salah, nah berarti nanti kita beri contoh yang lainnya. Ya, terima kasih, selamat belajar untuk anak-anak semuanya.